podcast Interkalago. Di episode Hospital dengan judul Quarter Life Crisis. versi anak HI setelah lulus jadi diplomat. Halo, aku Nairi dari HI 25. Hai, aku Ikis dari HI 25. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas Quarter Life Crisis versi mahasiswa HI. Dan kita akan membahas ini bersama mahasiswa akhir yang sudah melewati beberapa semester, yang pastinya akan sangat seru banget loh. Betul banget nih, penasaran banget gak sih guys? Proses apa saja yang udah dilewati narasumber kita dari awal perkuliahan dan bagaimana survive-nya bisa sampai di titik sekarang. Oke, langsung aja guys, ini sudah pasti udah pada senang banget nih. Mari kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak, apa kabar? Dengan kakak siapa dan angkatan berapa nih Kak? Halo, ini gua aja ya. Iya, boleh, boleh. Ya. Nama gua Atara Alifan Ibrahim, di FISIP HI ini gua angkatan 2022. Sekarang gua lagi di semester 8. Oke, nah kalau boleh tahu nih kegiatan kakak sehari-hari apa sih semasa semester akhir ini? Kegiatan akhir-akhir ini yang pasti bimbingan skripsi, ngerjain revisi dan sabar revisi, sama cari magang. Sembari mencari magang juga, pasti kan di saat kita mendaftar magang kita harus memiliki value yang dibutuhkan untuk instansi yang akan menerima kita sebagai mahasiswa magang. Ya, gua upgrade value lah, entah dari segi Inggris atau ilmu-ilmu yang bisa kepake di dunia kerja seperti software HRIS itu untuk HRD misalkan, atau Excel maybe, ya serupa. Karena itu sih yang dibutuhin ya Kak. Iya. Aku boleh nanya gak sih, menurut kakak nih sebagai mahasiswa HI, ada gak sih pressure-nya gitu? Dan kalau ada biasanya itu dari mana? Kayak mungkin apa dari ekspektasi diri sendiri, keluarga, pertemanan, atau mungkin dari lingkungan kampusnya gitu? Sebenarnya pressure anak HI itu berarti nama jurusan kita, Jujur ya, Iya. Bener banget lagi. hubungan internasional. Lu bahas apa lu HI? Orang berpikir kayak, wih lu ke luar negeri terus kali ya belajarnya. Dan lain-lain. In reality, kita hanya belajar teori, belajar buku. Nah, paling kalau ke luar negeri kita kunjungan kan, ke embassy, misalkan dari Dema visit atau apa sih, Himahi ya, Himahi. Kayak visit ke embassy misalkan US atau franchise bisa gitu. Paling kita lebih mengetahui real life ya situ dalam konteks HI-nya. Jadi berarti nama gitu, dan apalagi kerja di HI itu apa sih? Sementara pas kita udah terjun kan, apa ya, kita belajar teori doang lagi. Di dunia kerja bedanya coba di mana? Oke, gue jadi notaris. Oke, gue jadi apa namanya, jaksa. Tapi diploma. Keren. Diploma. Persenin sih diplomat. Nah, kan dia harus yang sepahaman gue balik lagi Mio ya, anak Twitter. Mio harus ada seleksi PNS lagi. Dan setahu gue berdasarkan untuk angkatan yang sekarang, kan gue baru magang di camp. Tuh dapat info 2026 tuh belum buka, baru buka lagi 2027. Jadi ada gap yang lumayan panjang. Dan itu katanya skor untuk bahasa Inggrisnya pun naik tuh, bro. Minimal bukan hanya 550, bahkan merasa 550. Dapat kabarnya lagi. Kuotanya bertambah kah setiap tahunnya Kak? Atau Kurang tahu kalau untuk itu, masih tertutup. Kemarin nanya-nanya sama mentor, salah satu mentor gue di camp dulu, itu gue kan dikerja sama ASEAN. Dengan sama ASEAN itu di bagian sosial budaya. Mentor gue shout out Mbak Nanda Harahap, respect. Dia yang ngarahin gue. Sekarang lagi posting di Washington DC, itu dia bilang kayak gitu. Cuma untuk sementara ini untuk kota tetap. Ya gitulah, berat di nama. Dan ini belum gue bahas mungkin market kerjaan untuk anak HI sedikit. Coba anda lihat di LinkedIn, Jobstream, anak hukum, anak psikologi, anak ilmu komunikasi, apalagi Marco ambil di sana.
paling ya HI bisa masuk di situ. Gue sempet coba lah iseng kan, CV baru rapiin, ATS. Oke, belum ada sih panggilan. Susahnya itu di apa sih kak? Apa karena di jurusannya yang gak relevan atau gimana? Begini tuh, karena kan jadi HRD kita harus tahu, misalnya ini kampus contoh ya, nggak usah yang seluas yang gua sudah tahu berdasarkan gua riset sendiri kecil-kecilan. Yang dibahas kan operasional dari suatu instansi melakukan pekerjaannya. Di situ ada kontrak kerja, ada KPI-nya untuk menentukan progres apa aja nih yang per karyawan dia bahas itu. Kalau skillnya bisa Excel dari software manajemen lainnya kayak HRIS itu contohnya. Terus apa lagi, kontrak itu kan harus ada ilmu legalnya kan, kayak mengenai peraturannya, dan itu masih nerima hukum gitu setahu gua yang gua udah pernah lihat ini. Iya, marketnya tipis sih, paling ya ujung-ujungnya embassy. Tapi kan yang kita tahu kondisi Indonesia sekarang, ambil satu contoh, US Embassy harus sempat shutdown, tidak menerima mahasiswa magang dan bahkan untuk masuk lagi rekrutmen sebagai karyawan tetap. Itu dari gue tahu updatean sekarang. Mungkin ada beberapa yang buka, tapi saat gue nanya ke salah satu koneksi lah, lagi shutdown lagi di acara Education USA 2024 kalau salah. Itu sih. Oke, menarik banget. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke topik utama kita, yaitu quarter life crisis. Kasih anak HI selain menjadi diplomat. Iya kak, aku tuh kadang kepikiran kayak awal masuk HI itu rasanya gambaran kita kan mau jadi diplomat, kerja di Kemenlu gitu kan, berdiri di forum internasional, bawa nama Indonesia, tapi kayak pokoknya worst case banget gitu kan ya. Tapi makin kesini tuh aku merasa pilihan karir anak HI itu luas banget sebenarnya. Kayak jalannya nggak sesimpel yang dibayangin waktu kita maba kan ya, Chris. Yang dibayangkan, yang ditanamkan oleh kakak kelas kita, kakak tingkat. Iya ya, paham. Iya, kayak aku pun ngerasa dulu yang aku tahu dari HI kayak jadi diplomat doang gitu. Tapi kalau makin kesini ternyata bisa loh kemana-mana sesuai dengan skill kita juga. Bisa. Benar. Bisa. Tapi balik lagi. Plus minus. Oh, iya. Iya. Ini ada pertanyaan lanjutan atau bisa langsung? Boleh lanjut. Oke. Plus minus. Kita bisa masuk ke lini mana aja. Misalkan dulu masuk ke bagian event, bisa konser, yang panitia konser dan lain-lain. Mau masuk ke korporat bisa, PNS bisa. Dan di HI kita tidak memiliki ilmu yang benar-benar bisa diterapkan di dunia kerja korporat juga. Ini kan kita bisa realitinya ya. Secara logikanya, di mana opportunity yang banyak, pintu yang bisa kita ambil banyak, dan tidak terspesifikasi apa yang kita bisa daftarin, kayak anak hukum, psikologi, ekonomi, akuntansi, otomatis memperbanyak saingan. Di realitas sekarang lapangan pekerja yang katanya 15 juta ya. Katanya. Ya, insya Allah beneran ada kan. Amin. Saya juga mau. Cuma untuk sekarang sih belum berasa ya. Jadi dengan scarcity-nya dari lapangan kerja yang terbuka, banyaknya yang ingin mendapat pekerjaan, ditambah kita bisa masuk kemana aja dan gak ada spesifikasi skill yang secara kerucut nih, kita tuh harus jadi gini. Dan untuk yang secara internasionalnya pun dikasih susah, kuotanya sedikit, kesempatannya pun belum tentu kita dapat faktor CZ dan yang lain tahu tidak boleh disebutkan. Jadinya makin susah dari pengalaman gua, tapi tetap masih bisa dapat kerjaan gitu. Yang menutup kemungkinan juga. Misalkan apa? Kita mahasiswa ikut kita belajar teori, tapi masih banyak ruang belajar lain untuk upgrade skill. Apa sih yang dibutuhin?
management skill misalkan, atau soft skillnya, leadershipnya, terus communication, teamwork, responsibility dalam menangani tanggung jawab yang diberi, itu kan bisa kita dapat dari organisasi. Itu juga bisa menambahkan kayak kita sebagai anak HI kita juga bisa kerja loh, ada kok kita dapat skillnya satu. Terus anak HI ya kali gak bahasa Inggris, at least ya Jaksel lah minimal. Jadi Bahas Jaksel. walaupun kita nggak bisa bicara, let's say bisa bicara yang secara lugas dan jelas, pronunciation dan lain-lainnya, at least kita ngerti gitu. Dan bahasa lainnya dan course sekarang kan lebih banyak, dari online ataupun offline, bisa diikuti Duolingo bahkan bisa kan, karena pasti juga main, itu juga membantu. Terus apa lagi? Skill pekerjaan banyak yang dibuka bootcamp untuk biar bisa dapat kerja, dan ada sertifikasinya, dan bisa juga dicariin portofolionya, dibikin portofolio kerja kita berdasarkan kita hasilkan di bootcamp tersebut yang bisa kita pasang di LinkedIn. Jadi apa istilahnya sih, branding untuk kita, Soal branding. iya personal branding kita bisa lebih baik karena bootcamp tersebut. Jadi masih bisa terbuka, cuman ya gitu, saingannya banyak banget, karena saingan kita bukan hanya Di HI dan di dan juga bukan hanya di UIN, kita saingan kita ada di anak ekonomi, ilmu komunikasi, habis itu ya kan kalau mau teknik mau ngambil yang kayak gitu-gitu juga bisa, karena kan all major dia bilang. Beda dengan fakultas-fakultas yang emang kerjaannya udah jelas dan emang yang dia pelajari di kuliah bisa diaplikasikan. Ya udah, masih banyak tapi skopnya diperkecil. Yang anak hukum aja, anak psikologi aja, anak akuntansi aja, itu sih. Jadi, tapi masih bisa, sangat bisa, dan gue percaya karena saya juga masih sambil kerja masih dapet, entah dari event atau dari magang masih dapet. Jadi jangan berkecil hati. Oke, Kak Atta, next kita pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Kak Atta nih, kunjungan seperti itu bisa menjadi jembatan atau penolong nggak sih buat karir dan peluang kerja? Lu yang mana tuh? Kayak magang di embassy mungkin, atau ya, Bisa jadi izin kita dapat kerja. ya dari networking lah ya. Oke, bisa. Dari awal dulu biar tahu konteks keseluruhan. Gua pernah bergabung di organisasi yang bisa dibilang naungannya langsung dengan dunia internasional, dunia kita lah, yaitu United States Embassy. Dia memiliki organisasi bawahan dinaungi embassy, yaitu kalian pasti tahu kan Amerika. Itu untuk mensosialisasikan kebudayaan Amerika, terus agenda-agenda apa yang akan diangkat ketika feminisme, lain lah, banyak isu-isu yang mereka angkat sebagai negara adidaya yang liberal, yang lain-lainnya. Oke, di situ dia juga punya organisasi yang di kampus kayak Amnesty juga ada, lewat kampus American Corner. Nah, di American Corner itu gue join dan sampai gue sering ketemu sama orang-orang embassy. Contohnya Mr. Abraham Choi ya kalau nggak salah, dia yang director dari Amerika. Nah, terus Mbak Santika yang di Education USA, dan sampai gue diajak kerja juga di project Education USA beberapa kali sampai di 2023-2024 kalau nggak salah. Dan itu gue jadi liaison officer dari New York University dan langsung bekerja dengan mereka. Dan bisa, cuman balik lagi pas masih embassy ada nggak openingnya, kalau ada bisa mereka memberdayakan yang udah terikat sama mereka. Karena nggak semua embassy ya, Kak. Iya betul. Aku ada pertanyaan sih Kak. Kayak kita nih mahasiswa HI, kira-kira kalau misalnya kerja yang sesuai dengan linear kita di HI itu berapa persen sih Kak? Gambaran kotornya. Oke, gampang. Iya. Ini strategi Panji menurut keyakinan saya ya. Saya juga nggak tahu kalau persen karena nggak megang data. Paling 20%. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Bahkan tuh besar. Jadi gue punya teman, dia abangnya punya anak HI. Itu gue punya abangnya anak HI. Dia nyari kerja, lumayan susah katanya. Ujung-ujungnya jalur
ya kayak diplomat lah, cuman beda instansi. Tapi oleh negara juga, perwira karir. Dia satu-satu anak HI yang daftar itu untuk perwira karir jurusan HI. Se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Wow. Tahu kotanya berapa? 4 juta. 4 orang. Oh, Se-Indonesia. Perwira karir anak HI. Jadi bagi yang kalian yang mau jadi HI, maksudnya di instansi kepolisian atau militer bisa, tapi kuotanya segitu. Dan diplomat mungkin lebih banyak lah, karena kan cabangnya luar negeri akan posting dan akan disebarkan juga. Tapi kan tidak menutup kemungkinan persaingannya juga bakal iya ketat pasti, apalagi nilai TOEFL naik 600 sampai 550. Belum tentu kita bisa belajar dengan cepat karena kan kemampuan kita beda-beda kan. Oh, untuk persennya gue rada takut ngomong karena gue gak mengenal data. Ya kecil lah, di bawah 50% gitu. Berarti kebanyakan anak mahasiswa itu kerjanya nggak sesuai jurusannya ya? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga kasus-kasus seperti itu. Berarti kebanyakan anak mahasiswa itu kerjanya nggak sesuai jurusannya ya? Bisa dibilang gitu. What? Bisa dibilang gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga seperti itu. oke. Nah, kalau ngomongin potongan krisis nih, kalau pas kakak di fase itu Iya sih gimana? banget iya. Waktu di fase ini gimana cara kakak menghadapinya? Aduh. Aduh. Gue tuh agak gaptek sama istilah potongan krisis itu apa sih sebenarnya? Kayak kita lagi gugana dengan prinsip hidup gitu maksudnya. Oh, Dengan jadi kayak gitulah ya. Kayak lagi galau, gue jadi apa sih ntar gitu. kayak antara idealis dan realis. Oh, oke. Alamin sih. Apalagi temen gue kan banyak yang di anak IT. Terus gue pernah ke job fair, nyari kerja, iseng nyari magang kerja. Tawarin, jurusan apa kak? HI. Jawaban apa tau? Aduh, HI ya. No! God, please, no! 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 Bingung mau nyari gue kerjaan apaan. Ujung-ujungnya ya paling adanya ini kak boleh dibaca. Jadi kan ketersediaannya begitu ya. Dan malam ini sempet lah pikir manusia ini amat gue anak HI ya gitu, nyari kerja susah. Cuman sampai kapan mentok begitu kan, kayak pusing gitu kan, percuma depresi. Lu nggak take action terhadap apa yang terjadi di hidup lu sekarang. Oke, baru terpuruk, lu ngapain? Kalau terpuruk ya udah cari apa yang bisa lu manfaatin sih selain lu terpuruk untuk naikin value-nya. Gue belajar kayak yang tadi gue bilang di awal, gue belajar bahasa Inggris lagi, gue perbaiki dari TOEFL ataupun IELTS-nya lebih baik. Terus Excel misalkan atau bootcamp lain gue ikutin. Jadi stay hungry gitu. Jadi lu tetap lapar dengan ilmu, lapar dengan peningkatan diri. Jadi nggak, kalau kata anak sekarang apa sih, depresi apa anxiety ya. Karena menurut gue depresi dan anxiety terjadi apabila lu nggak take action. Selama lu ngelakuin siapa, itu sih cara gue untuk overcome si apa sih life crisis ya. Iya itu. Tapi menurut aku kayak itu proses wajar sih kak, kayak justru itu menunjukkan kedewasaan dan dalam berpikir kan. Iya. Kayak emang idealis memang penting gitu sebagai arah Betul. kan ya. Tapi realitas juga membantu kita membentuk strategi untuk kedepannya tuh bagaimana ya menghadapi perubahan ini gitu kan ya. Oke, Atar. Oke Kak Atar. Katanya sih aman. Daging banget nih omongan hari ini. Insya Allah ya, bukan melting ya, wagyu. Semoga nih teman-teman semua yang nonton ini juga bisa dapat gambaran kelas lah dari omongan kita hari ini yang sangat menarik ini. Aku agak ke-pressure dikit sih. Sebagai mahasiswa maba nih. Aku juga jadi banyak mikir-mikir apa buat kedepannya gimana mau Iya. apa banyakin soft skill apa biar Benar banget.
Oke, sekali lagi thank you so much Kata, Renalsa, teman-teman semua yang udah nonton dan dengerin podcast ini sampai selesai. Oh ya, sebelumnya nih Kata, Interpelago punya tagline. Nah, kalau aku bilang Interpelago, ntar kalian berdua bilang act locally, think globally. Oke? Oke. Green teori banget tuh. Oke ya, 1, 2, 3. Interpelago, act locally, think globally. See you guys in the next podcast.